kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari scrapbook kami yang berjudul Indonesia pada Masa Reformasi. Sebelumnya saya Miftah Fauzia, saya Roro Firdayanti, saya Mayar Sylvia, saya Lem Febrianti, saya Fida Rama, saya Nazolia Firha. Indonesia masa reformasi. Era reformasi ini atau era pasca Indonesia ini dimulai pada tahun 1998. Nah, tepatnya ini kejatuhan Soekarno. Presiden Soeharto ini mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden yaitu pada masa B.J. Habibie. Nah, periode B.J. Habibie ini periode didirikan oleh lingkungan sosial yang lebih terbuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian reformasi menurut KBBI. Nah, menurut KBBI reformasi itu perubahan secara drastis untuk perbaikan yang lebih maju lagi. Perubahannya ini itu terjadi secara sosial, ekonomi, dan pendidikan. Perubahannya terjadi di masyarakat ataupun di negara. Nah, kalau di Indonesia, reformasi ini merujuk pada perubahan mendasar berbagai sendi kehidupan atau suatu masa sebuah orde baru. Reformasi di Indonesia ini sudah dicetus awalnya dari masa kekuasaan Soeharto. Hal ini karena adanya desakan dari negara-negara pendonor bantuan ekonomi. Nah, negara pendonor bantuan ekonomi ini adalah negara yang mentransfer bantuan secara sukarela untuk membantu peningkatan negara yang sedang berkembang, dan negara-negara pendonornya ini itu adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Ini adalah latar belakang Indonesia pada masa reformasi. Nah, mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi oleh krisis moneter sejak 1997. Kondisi ekonomi di Indonesia pada saat itu tengah sangat lemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan oleh masyarakat setempatnya. Nah, ketidakpuasan ini juga kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto pun mendapat banyak tekanan politik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari luar negeri ini, Amerika Serikat secara terbuka meminta agar Soeharto mengundurkan dirinya dari jabatannya sebagai presiden. Sedangkan dari dalam negeri terjadinya gerakan mahasiswa yang turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser dari jabatannya. Pemimpinan Soeharto semakin menjadi sorotan sejak terjadinya tragedi Trisakti, yaitu pada tanggal 12 Mei tahun 1998. Di mana 4 mahasiswa tertembak mati dan memicu kerusuhan pada Mei 1998. Selanjutnya, tekanan dari para massa terhadap Soeharto pun memuncak pada sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih gedung DPR MPR yang berakibatkan proses politik nasional pun lumpuh. Soeharto yang saat itu sudah terdesak masih berusaha untuk menyelamatkan posisi kepresidenan dengan melakukan perombakan kabinet yang membentuk Dewan Reformasi. Nah, tetapi pemberontakan dilakukan oleh para mahasiswa ini membuat Presiden Soeharto tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan dirinya sebagai presiden. Nah, pada 21 Mei tahun 1998 di Istana Merdeka, Presiden Soeharto secara resmi menyatakan dirinya berhenti sebagai presiden Indonesia. Dampak Indonesia pada masa reformasi, yang pertama itu ada kebebasan menyampaikan pendapat, yang kedua masalah fungsi ABRI, yang ketiga informasi bidang hukum. Pengaruh informasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia, reformasi memberi dampak nyata untuk kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Reformasi terjadi pada masa amandemen Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang kebebasan berpendapat, jaminan perlindungan hak. Dengan kebebasan berpendapat ini juga, yaitu kemerdekaan menyampaikan pendapatnya adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikirannya baik secara lisan maupun tulisan. Nah, sebagai secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada tujuan pada masa reformasi. Yang pertama ada menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang mulai melonjak sejak Juli 1997. Yang kedua menuntut MPR untuk tidak mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode 7. Terus yang ketiga ada menjelang lengsernya Soeharto, para penjabat membuat perjanjian simbolik. Nah, perjanjian simbolik ini merupakan perjanjian secara tidak langsung. Pada masa reformasi dikeluarkan sejumlah ketetapan MPR yang bertujuan untuk membangun kehidupan yang demokratis. Yang pertama itu ada ketetapan MPR 07/MPR 1945
1998 tentang pencabutan referendum. Yang kedua itu ada ketetapan MPRI 010 garis miring MPR garis miring 1998 tentang pokok-pokok reformasi. Yang ketiga itu ada ketetapan MPRI 011 garis miring MPR garis miring 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat itu ada ketetapan MPRI 013 tentang pembatasan masa jabatan presiden. Yang terakhir itu ada amandemen UUD 1945 dan pelaksanaan pemilu. Pada masa reformasi, sistem pemerintahan yang berjalan berisi beberapa hal penting berikut. Yang pertama itu ada satu, kebijakan pemerintah memberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik secara lisan maupun tertulis setelah sesuai dengan UUD 1945. Jadi pada masa itu pemerintah itu memberikan hak-hak kepada semua rakyat untuk berpendapat. Terus yang kedua itu ada upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkannya ketetapan MPR nomor 9 garis miring MPR garis miring 1998 yang ditindaklanjuti dengan UU nomor 30 garis miring 2002 dengan tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga itu lembaga MPR telah berani mengambil langkah-langkah politis melalui sidang tahunan yang menuntut adanya laporan di amandemen pemimpin MPR dan DPR dipisahkan jabatannya dan berani memecat presiden melalui mekanisme sidang istimewa. Jadi pada masa itu MPR dan DPR itu baru dipisah jabatannya dan pada masa itu MPR itu bisa memecat presiden dengan melihat kinerjanya. Terus cara memecatnya itu melakukan sidang istimewa. Terus yang terakhir itu ada 4, melalui amandemen UUD 1945 masa jabatan presiden dibatasi hanya sebanyak 2 kali masa jabatan. Nah ini tuh karena pembatasan tersebut bertujuan untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan dan maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terima kasih. Salah satu keberhasilan pada masa reformasi 1998 adalah penyelenggaraan pemilu yang dinilai lebih demokratis yang dimulai pada 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dimulai sejak tahun 2004. Selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh-tokoh Indonesia pada masa reformasi. Yang pertama itu ada B.J. Habibie. B.J. Habibie itu presiden yang ketiga. Nah, masa jabatannya itu dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Yang kedua itu ada Susilo Bambang Yudhoyono atau disebut SBY. Nah, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, SBY ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Nah, masa jabatannya itu 2 periode, yaitu dari 2004 sampai 2009 dan 2009 sampai 2014 Oktober. Yang ketiga itu ada Abdurrahman Wahid atau disebut Gus Dur. Nah, Abdurrahman Wahid itu presiden yang keempat, masa jabatannya itu dari 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli dari 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Yang keempat itu ada Megawati Soekarno Putri. Nah, Megawati Soekarno Putri itu presiden yang kelima, masa jabatannya itu dari 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.